Baik, sobat mancing, ini suaranya cukup mengganggu ya. Jadi suara seperti ini biasanya ada pada reel yang sudah kita gunakan di laut beberapa kali trip, atau bahkan ada yang sekali trip saja sudah berbunyi seperti itu. Ini dikarenakan beberapa faktor, kemasukan air, dan juga ada faktor memang kualitas part dari reel ini karena kelas ekonomis ya, jadi ada yang kurang bagus. Jadi kita cek, dan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk sedikit menghilangkan noise ataupun menghilangkan suara mengganggu dari reel ekonomis yang kita gunakan. Oke, kita buka dulu. Reel ini sudah saya gunakan beberapa kali. Caranya ya memang mau tidak mau kita harus membongkar, sobat mancing. Kita bongkar dulu. Kita cek pada bagian line ruler. Jika memang berisi bearing, kita harus lumasi. Yap, ini berisi dengan bearing. Ini juga terkadang pas waktu kita mainkan itu sangat keras suaranya. Oke, ini dia bearingnya. Kemudian kita akan buka bagian yang lain. Ini adalah reel Orca Benz 2000. Harganya itu sangat terjangkau. Harganya kemarin saya beli nggak sampai 300.000, tapi cukup bagus desain, dan kemarin saya sempat gunakan juga oke. Cuman ya begitu keadaannya, kita harus cek. Nah ini dia. Ini adalah, oke saya zoom dulu. Ini adalah bagian yang biasanya membuat bunyi yang cukup keras ketika kita mainkan. Ini dia. Ini kualitas bearingnya kurang bagus. Jadi kita harus mencoba untuk ganti nanti. Ini ya sobat mancing. Kita lihat sudah ada karat yang masuk. Ini yang membuat suara jadi kurang nyaman untuk kita dengarkan. Oke, ini yang pertama sudah ketahuan. Yang kedua, selain tadi line rulernya, kita nanti coba. Dan yang berikutnya kita cek. Oh, pinionnya masih oke-oke saja. Kemudian bagian anti reverse itu juga masih, bagian anti reverse juga masih oke. Sip. Harus berhati-hati, ini ada bearingnya seperti ini, hati-hati. Ini kita cek, dan setelah saya cek ini ternyata masih bagus dan tidak ada karat, terutama bagian ininya. Jadi saya rasa tersangkanya ya ini. Kita cek nanti bearing yang lain. Jangan sampai ini hilang, sobat mancing. Saya biasanya menaruhnya di secara berurut ya, agar kita tidak lupa. Oke, yang berikutnya kita coba bongkar. Ini sudah power handle. Saya bongkar dulu. Cukup bagus di kisaran harga yang ekonomis. Ini juga ada bekas-bekas cipratan air laut, nanti kita bersihkan. Kemudian kita coba bongkar dari, oke, untuk dalamannya saya rasa masih oke, cukup bagus di rentang harga yang cukup murah. Ada juga ini stabilizer bar. Kemudian kita cek, ini biasanya dia bearingnya yang ada di bagian
masih bagus yang ini. Kemudian kita cek bagian drive gear masih oke. Main subs juga masih oke. Kemudian oscillating gear, dan kita cek bagian baik. Ini dia bearing untuk bagian side plate atau di bagian body. Oscillating gear masih oke. Dan ini dia cap mancing setelah saya bongkar semua. Dan menurut saya yang paling mencurigakan di sini adalah bagian bearing yang ini. Oke, jadi untuk bearing sendiri, saya di sini coba untuk menghilangkan karatnya terlebih dahulu. Oke, kita pastikan semua karat ini sudah bisa kita keluarkan, meskipun pasti tidak akan maksimal ya, karena memang karat itu sifatnya melekat. Dan kalaupun kita bersih seperti ini, biasanya sudah membuat luka di dalam bearingnya. Kita cek suaranya. Tujuh, 5, Skate masih enak. 7, 5, 14. Cari di kotak-kotak karun. Nah, kotak-kotak karunnya nih. Ketemu? Udah? Udah. Wah, ada yang sisil nggak, Om? 7, 5, 14. Tuh, ini benar nggak? Ini sisil. Aduh, kebesaran. Besaran. 7, 5, pas. Masukin aja sini nih. Berapa? Ada skate mat, lebih baik masukin sini. Pas nggak dia? Masuk. So, sama ini sekalian. Nih Om, masuk nggak? Ya masuk dong. Nah, nggak oblik-oblik kan? Nah. Oke, sobat mancing, ini sudah dapat saya beli. Beruntung bisa beli bearingnya ini. Jadi tadi kenapa saya bawa ini sekalian? Artinya ketika kita membeli, kalau tidak ada skate smart, kita bisa langsung mengukur ya, langsung ditaruh di tempatnya seperti ini. Jadi tidak mungkin akan salah ukurannya. Ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya. Jadi seperti ini. Ini yang baru ya. Jadi sudah pas. Oke. Ini seperti ini bagian luarnya, kemudian bagian dalamnya seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan skate match, ini pas. Oke. Kalau ada skate mat tentu lebih baik tentunya. Nah, kemudian kali ini saya akan mencoba dua-duanya ya. Jadi ada juga kemungkinan kita tidak mendapatkan bearing di tempat kita. Kita bisa menggunakan pelumas dulu setelah ini benar-benar bersih. Kemudian saya sarankan untuk menggunakan pelumas yang berbeda ya. Ini untuk di bagian gearnya, ini untuk bagian ball bearing dan bagian kecil. Jadi untuk ball bearing saya gunakan ini. Jadi gunakan minyak pelumas khusus real
dan jangan menggunakan pelumas yang biasanya digunakan pada sepeda motor ya, karena beda kekentalannya dan akan bertambah seret jadinya malah nanti. Dengan sepeda yang hilang, karena hilang satu saja akan lumayan membuat pusing ini, susah nyarinya sobat mancing partnya ini. Oke, jika sudah, kita tinggal pasang bagian ini, kunci atasnya. Oke, ini jadi anti reverse sudah selesai. Kemudian yang berikutnya kita akan pasang ini. Oke, kita kasih pelumas. Setelah itu baru kita pasang bagian ini, anti reverse. Kita cek. Oke, lalu kita pasang bagian yang lain. Ya, tadi saya sudah sempat bilang saya akan menggunakan yang ini dulu, yang sudah dilumasi. Kita akan melihat perbedaannya nanti di mana. Oke. Seperti ini sudah saya lumasi. Ini adalah reel yang lama ya, maksudnya bearing yang lama maksudnya. Kemudian kita pasang anti reverse-nya. Oke, semoga jalan dengan baik anti reverse-nya. Nanti kita cek. Oke, sudah. Untuk line ruler kita isi pelumas juga. Kemudian kita pasang. Pastikan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita cek suaranya dulu sobat mancing. Oke ya, masih keras ya suaranya ya. Oke, jadi kedengarannya juga masih berisik ya. Jadi saya akan coba ganti dengan bearing yang baru saya beli. Apakah benar memang itu penyebabnya? Kita cek. Oke, ini ya, saya ganti dengan yang baru saja saya beli. Tentu saja saya isi pelumas juga, meskipun sudah berisi pelumas ya, tapi untuk memastikan saja, karena bearingnya juga harganya murah ini. Oke, kemudian kita pasang lagi. Kemudian kita isi juga ball bearing yang ada di bagian ini, cukup spesial juga menurut saya. Kemudian kita pasang untuk spoolnya. Kita cek. Saya sudah nggak sabar untuk mengecek apakah suaranya berisik seperti tadi. Kita cek. Perhatikan sobat mancing, sudah tidak ada bunyi berisik lagi. Jadi memang benar ini sobat mancing penyebab dari bunyi berisik dari reel ekonomis ya sobat mancing ya, pada bagian bearing, terutama bearing pada pinionnya. Ketika sobat mancing masih berbunyi berarti pada bagian line rollernya. Baik, sangat berbeda. Baik sobat mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi, reel siap digunakan lagi.